sekitar Waduk Cacaban berhembus kencang. Pohon-pohon perdu bergoyang seakan menyambut kedatangan malam yang sebentar lagi akan tiba. Malam pun beranjak dan terus bergulir. Matahari pagi akhirnya menyembul di ufuk timur. Pancaran cahaya kekuningan menerobos awan pagi, bayangannya memantul pada air Waduk Cacaban yang sudah terasakan detak kehidupannya. Penduduk sekitar memanfaatkan Waduk Cacaban sejak subuh hingga malam hari. Waduk yang menyimpan air hingga 60 juta meter kubik pada musim penghujan menjadi harapan yang tak terputuskan bagi masyarakat sekitar. Waduk Cacaban ini ketika dibangun harus memindahkan warga di 9 desa. Sebagian warganya dipindah ke lokasi lain, namun sebagian lagi memilih menetap hidup di tepian waduk. Sehingga tidak heran jika banyak warga yang harus menyeberangi air waduk dengan sampan untuk bepergian. Bahkan warga yang bercocok tanam di pinggir waduk harus mengayuh sampan untuk mencapai ladang. Peristiwa ini terjadi setiap waktu di mana masyarakat bergerak untuk mencari penghidupan. Air waduk yang melimpah pada musim penghujan membuat hidupan liar terus terjaga. Udang dan ikan hidup pada kedalaman tertentu, menjadikan kawasan ini disukai oleh pemburu ikan. Burung-burung pemakan ikan berwarna hitam belang putih ini rajin mendatangi Waduk Cacaban. Mereka terbang dari sarangnya yang berada di pepohonan besar sekitar waduk. Burung sebangsa bango mengawasi ikan-ikan dari atas dan turun ke air untuk menangkap mangsanya. Setelah kenyang, burung-burung itu kembali terbang ke sarangnya. Habitat burung sebangsa bango ini tidak terusik oleh manusia, mungkin karena burung-burung ini bersarang pada pohon besar yang terletak di sebuah lokasi yang dianggap keramat. Lokasi bekas kuburan yang sebagian telah terendam air menjadi tempat favorit bagi burung-burung pemakan ikan ini. Beberapa warga sekitar setiap hari mengangkut beratus-ratus wuwu. Alat perangkap dibuat dari anyaman bambu ini dipasang pada kedalaman sekitar 1 meter. Bagian dalam wuwu diberi umpan yang dibuat khusus dari bahan baku ikan. Umpan yang diletakkan dalam wuwu itu menarik udang untuk masuk ke dalamnya. Pada pagi harinya mereka mengangkat satu persatu wuwu, dan hasilnya puluhan ekor udang telah terperangkap di dalamnya. Udang air tawar ini berukuran kecil namun rasanya enak dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Para pencari udang dan ikan tidak terlalu sulit untuk menjualnya. Pedagang telah menunggu mereka di tepian waduk untuk membeli hasil tangkapannya. Hubungan sosial di sekitar waduk telah lama berjalan dan tentunya selagi masih ada air yang mengenang, maka rezeki pun akan terus mengalir. Tinggal bagaimana mereka menjaga kelestarian dan ekosistem waduk.
Gunung Slamet yang berada di latar belakang Waduk Cacaban ini menjadi harapan bagi banyak orang karena sebagian sumber air berasal dari sana. Curah hujan dan kondisi lingkungan menjadi penentu utama kelangsungan habitat dan ekosistem di Waduk Cacaban. Jika musim hujan, air tersedia cukup banyak. Sungai-sungai mengalir dari pegunungan dan turun menuju waduk. Kondisi tanah yang rusak akibat pengundulan hutan, materialnya terbawa arus hingga mengendap ke dalam waduk. Endapan lumpur yang cukup tinggi dan terjadi pada saat sungai-sungai banjir membuat Waduk Cacaban terancam. Kondisinya semakin dangkal sehingga cadangan air semakin menipis. Dari hasil penelitian disebutkan daya tampung waduk ini menurun jika dibandingkan pada saat pertama kali waduk ini dibangun, yang mampu menyimpan air mencapai 90 juta meter kubik. Tetapi karena pengendapan dan rusaknya hutan di daerah hulu menyebabkan daya tampung menurun. Bunga putri malu berwarna pink menghiasi pinggiran Waduk Cacaban. Bunga-bunga ini mekar hampir di setiap musim, baik musim hujan maupun kemarau. Bunga putri malu ini senantiasa terlihat. Ini menandakan kesuburan tanah cocok bagi tumbuhan semak-semak yang berduri ini. Selain bunga putri malu, bunga tanaman kangkung liar menjadi pemandangan yang menarik. Bunga-bunga ini mekar pada saat menjelang musim kering. Matahari terpancar kuat pada kisaran bulan Juli. Teriknya terasa menyengat. Ini menandakan musim kering telah dimulai. Pepohonan di hutan terkena dampak dari kekeringan. Daun berguguran dan pepohonan jati yang ditanam oleh perhutani ini meninggalkan dahan yang menandakan betapa kekeringan sudah sangat terasakan. Ini adalah sungai yang mengalir di daerah Jatinegara, sebuah daerah yang menjadi penyangga pasokan air ke Waduk Cacaban. Sungai ini airnya menyusut drastis sehingga memaksa penduduk sekitar menggali sumur-sumur kecil di pinggiran sungai untuk mendapatkan air bersih. Pada kondisi di mana sungai-sungai di daerah Jatinegara kering, maka pasokan air ke Waduk Cacaban menjadi berkurang. Jika kemarau berlangsung lama, maka faktor kehilangan air di Waduk Cacaban akan terasa banyak. Suara dari kaleng yang digerakkan oleh angin dan suara anjing membelah kesunyian di tepian Waduk Cacaban. Para petani sengaja membuat suara-suara untuk menakuti babi hutan yang seringkali datang dan merusak tanaman mereka berupa jagung. Tanah yang semula terendam air pada musim kemarau akan mengering seiring dengan menyusutnya debit air waduk. Situasi ini dimanfaatkan petani dengan melebarkan ladang mereka. Ladang yang dibuka tiap musim kemarau ini akan menjadi masalah tersendiri bagi kelangsungan Waduk Cacaban. Tanah bekas cangkulan yang berada di daerah miring akan mudah terbawa arus jika musim hujan. Tentunya materialnya mengendap di dasar waduk. Aktivitas para petani terus terulang sepanjang musim kemarau tiba, dan mereka meninggalkan ladang jika air waduk mulai naik pada musim hujan.
Tanah ini retak karena kering seiring dengan menyusutnya debit air Waduk Cacaban pada musim kemarau. Tanggul pembuang air yang dibuat untuk membatasi debit Waduk Cacaban juga terlihat semakin jauh dari air. Ini menandakan debit air waduk telah menyusut. Biasanya pada kemarau panjang air akan terus menyusut jauh meninggalkan batas tertinggi. Ini adalah menara yang dibangun sejak pertama kali waduk dibangun. Fungsinya untuk pengaturan irigasi. Di dalamnya terdapat keran raksasa yang dikendalikan secara mekanis oleh petugas pengairan. Dari pintu air raksasa inilah harapan para petani di wilayah Pantura Tegal bergantung. Ribuan hektar sawah mendapat pengairan dari cadangan air yang ada di Waduk Cacaban. Usia bendungan Waduk Cacaban sudah setengah abad lebih, karena itu perawatan intensif sangat dibutuhkan. Dinas Pengairan yang bertanggung jawab atas kelangsungan Waduk Cacaban ini secara berkala melakukan penelitian struktur tanah pada bendungan. Caranya dengan dibor untuk diteliti seberapa jauh kekuatan bendungan ini. Pengeboran dengan menggunakan peralatan berat tersebut membuat getaran. Namun getaran itu telah diperhitungkan sehingga tidak membahayakan struktur bendungan. Dari pengeboran yang mencapai kedalaman 50 meter akan diketahui tingkat kekuatan serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keutuhan waduk yang menyimpan eksotika alam tersebut. Eksotika alam Cacaban telah lama menarik minat wisatawan lokal untuk sekedar rileks menghirup udara bersih. Para pengunjung objek wisata Waduk Cacaban dipungut retribusi oleh Dinas Pariwisata. Pengelolaan kawasan wisata ini tentunya akan membawa dampak tersendiri bagi kelangsungan di Waduk Cacaban. Bagi pemerintah bukan sekedar menarik retribusi, tetapi ada imbal balik, yaitu memperhatikan kelangsungan ekosistem waduk. Masyarakat setempat telah beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Kunjungan wisatawan dianggap sebagai berkah tersendiri. Para wisatawan yang membeli makanan dan minuman di warung-warung menjadi penghasilan tambahan bagi sebagian warga. Pada musim liburan jumlah pengunjung meningkat. Warung-warung yang didirikan di tepian waduk menjadi ramai. Begitu pula warung terapung yang dibangun mengambang di atas air. Warung ini dibangun di atas rakit yang terbuat dari drum. Menyediakan menu makanan berupa ikan mujair, udang, dan ikan lainnya yang dipelihara dalam karamba. Ini adalah kawasan tanah yang dikelola oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat. Letaknya berada di tengah-tengah Waduk Cacaban. Tanah ini untuk uji coba penanaman jarak pagar yang buahnya bisa dijadikan biodiesel. Pemanfaatan tanah itu dengan dibuat terasiring. Tujuannya agar tanah tidak cepat terbawa air hujan dan mengendap di dalam waduk. Penggarapan tanah dengan model terasiring inilah yang tidak dilakukan oleh para petani selama ini, sehingga ancaman terhadap kondisi Waduk Cacaban terasa masih cukup besar. Ini terbukti dengan kondisi sekarang di mana debit Waduk Cacaban menurun dari 90 juta meter kubik pada saat pertama kali dibangun, kini hanya mampu menyimpan sekitar 50 juta meter kubik. Inilah Waduk Cacaban yang menyimpan sejuta pesona alam dan menjadi waduk kebanggaan Kabupaten Tegal.